Hari ini kita akan membahas tentang uji kompetensi. Apa sih uji kompetensi? Itu makhluk apa sih? Berasal dari mana sih? Tapi sebelum kita masuk ke uji kompetensi, nah saya jelaskan dulu nih. Sebetulnya peran HR secara umum tuh apa sih? Yaitu peran HR secara umum adalah mengelola sumber daya manusia di perusahaan maupun di organisasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa saja yang dikelola? Ya dari mulai pengembangan organisasinya, karena di situ nanti kita akan buat struktur organisasi sampai dengan buat job desk dan job spec-nya. Yang dimana akhirnya mengacu kepada satu hasil yang terakhirnya adalah manpower planning. Nah, di dalam manpower planning ini kita akan mencari orang-orang yang bisa dibilang fit dengan budaya perusahaan kita. Dan HR akhirnya mulai melakukan rekrutmen dan seleksi. Setelah orangnya ada, akhirnya masuk ke yang berikutnya, yaitu mengelola tentang bagaimana people development-nya alias pelatihan dan pengembangan dari karyawan tersebut. Dari people development nanti akan ada yang namanya employee relation ya alias hubungan industrial, di mana istilahnya mengelola karyawan baik secara internal maupun eksternal dengan hubungan kerjanya. Karena hal itu akan berhubungan dengan yang namanya reward ya, di mana seorang HR juga akan mengurusi yang namanya kompensasi ya, remunerasi, benefit ya, insentif sampai dengan kayak pembayaran bonus dan yang lainnya. Nah, itu juga akhirnya mengacu kepada apa yang namanya dengan penilaian kinerja. Karena penilaian kinerja juga bagian dari kerjaan HR. Nah, HR juga yang terakhir adalah apa? Terminasi. Ya, terminasi itu ingat ya, tidak selalu orang dipecat itu terminasi, tidak. Yang disebut PHK itu adalah orang resign pun itu PHK. Orang lanjut usia PHK, orang meninggal itu juga PHK, tapi PHK karena kematian. Nah, itu adalah sebagian besar kerjaan-kerjaan yang ada di dalam HR. Jadi, secara umum sebetulnya HR ngelola apa? Ngelola manajemen talenta, alias mengelola manusianya dari mulai masuk sampai dengan manusianya keluar dari perusahaan. Nah, ada jenis-jenis apa saja sih di HR itu? Terus perbedaannya apa nih? Kalau misalnya saya mau kerja di HR, nah ada apa saja sih? Yang pertama, ada yang namanya human resource. Yang kedua, ada yang namanya human capital. Jadi perbedaannya adalah kalau human resource menganggap bahwa manusia itu adalah sebagai resource, sumber daya. Sedangkan kalau human capital itu menganggap bahwa manusia itu adalah sebagai aset alias capital. Jadi semuanya bisa kita hitung cost benefit analisisnya di dalam perlakuan terhadap manusia ini. Contohnya apa? Dari mulai rekrutmen kita bisa bikin cost benefit analisisnya sehingga diketahui ROI-nya berapa, return of investment-nya. Pelatihan pengembangan juga bisa dibuat gitu ya, ROTI-nya seperti apa, return of training investment dan sebagainya. Itulah yang makanya yang disebut dengan HC itu kerjanya. Tapi kalau HR itu adalah human resource, manusia sebagai sumber daya. Sebetulnya sih nggak beda jauh, itu hanya perbedaan istilah aja. Sama kalau di HC ada tambahan sedikit saja ya pekerjaannya, yaitu pekerjaannya melakukan ROI alias return of investment, yang dimana Sobat Dipa bisa menghitungnya dengan cost benefit analysis. Di bawahnya ada HR tuh apa saja sih? Kita pernah mendengar HR generalis. Nah, apa tuh HR generalis? Nah, HR generalis itu adalah mereka-mereka yang bekerjanya umum. Jadi kadang ngerjain rekrutmen, kadang ngerjain people development, kadang ngerjain hubungan industrial, kadang mengerjakan reward. Jadi dia bisa mengerjakan secara umum. Jadi tidak ada spesialisasi di tempatnya dia. Nah, yang berikutnya adalah HR spesial. HR spesial itu lebih ke arah bagaimana itu ada spesialisasi di sebuah organisasi. Contoh, HR spesialnya adalah di recruitment selection. Oh, berarti orang ini hanya mengerjakan yang di bidang recruitment selection saja. HR spesial people development. Oh, berarti dia mengerjakannya di people development saja. Lalu ada HR spesial organization development. Oh, berarti dia hanya mengerjakan di
organization development saja. Jadi itu adalah spesialis. Lalu bedanya apa antara generalis sama spesialis? Nah, kalau generalis dia bisa mengetahui seluruh pengetahuan semua pekerjaan yang ada di HRD. Namun tidak mendalam, karena dia hanya bisa ngerti spot-spot dari kerjaan-kerjaan umum secara HRD saja. Nah, berbeda dengan HR spesialis yang dimana dia spesialis di satu bidang, sehingga di bidang itu dia bisa mendalam untuk melakukan pekerjaannya dan mengulik konsep-konsep yang ada di dalam pekerjaannya dia. Berikutnya, kredibilitas seorang HR dibuktikan dengan apa sih? Ya, salah satunya adalah dengan sertifikasi. Loh, kok Pak dengan sertifikasi? Kok bisa? Kan gitu ya. Sama kayak Sobat Dipa kalau lagi habis lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, lulus perguruan tinggi, baik diploma, baik sarjana, magister, bahkan doktor, itu kan pasti ada yang namanya bukti bahwa Anda sudah lulus sekolah tersebut, yaitu dibuktikan dengan ijazah. Sama, kredibilitas seorang HR dibuktikan dengan satu hal, yaitu yang disebut dengan sertifikasi alias sertifikat dari uji kompetensi yang memang benar-benar diselenggarakan. Saat ini yang paling tertinggi adalah yang di bawahnya BNSP alias Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana nanti Sobat Dipa akan mendapatkan sertifikat yang ada lambang Garudanya. Nah, itu adalah membuktikan bahwa seorang HRD ini kalau sudah memiliki sertifikasi tersebut, oh berarti dia sudah memiliki kredibilitas. Karena apa? Karena dia sudah diuji kemampuannya pada saat dia uji kompetensi tersebut. Bagaimana sih caranya bisa mendapatkan sertifikasi tersebut? Ya, salah satunya adalah dengan mengikuti uji kompetensi. Nah, uji kompetensinya bagaimana sih cara bisa mengikutinya? Ya, salah satunya adalah mendaftar ke LSP yang ada atau yang berhubungan dengan MSDM gitu ya. Kalau misalnya kita mau ikut uji kompetensi di bidang SDM. Terus kalau misalnya Sobat Dipa nanya, ada nggak sih sebetulnya yang bukan SDM? Oh, ada. Misalnya Sobat Dipa ada yang berasal dari alat berat. Ada LSP yang berhubungan dengan alat berat. Itu ada LSP IMABI, tempatnya ada di Cilincing gitu ya. Nah, kalau misalnya, oh saya mau jadi pialang saham, ada nggak LSP-nya? Ada juga LSP-nya untuk menjadi seorang pialang saham, gitu ya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yang berhubungan dengan HR atau bahasa Indonesianya sumber daya manusia atau SDM. Nah, salah satunya LSP-nya bisa dengan LSP yang berhubungan dengan MSDM. Nah, terus kalau misalnya Sobat Dipa bertanya nih ya, penting nggak sih sebetulnya uji kompetensi untuk staf HRD atau untuk HRD lah? Nah, itu penting nggak? Nah, karena sudah ada Kepmenaker nomor 115 tahun 2022, di mana Kepmenaker itu sudah mengatakan wajib sertifikasi untuk tenaga kerja di bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi dari mulai staf, dari mulai supervisor, kepala bagian, kalau di perusahaan biasanya asmen, manajer, sampai dengan GM itu harus tersertifikasi BNSP sesuai dengan Kepmenaker 115 tahun 2022. Kenapa pentingnya uji kompetensi itu? Ya karena kredibilitas dari Sobat Dipa pada saat bekerja sebagai HR bisa dibuktikan dengan satu sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP yang ada lambang Garudanya. Karena pada saat nanti ada sidak ya, misalnya sidak dari Dinas Ketenagakerjaan, itu yang ditanya pertama kali adalah apakah orang HR-nya sudah punya sertifikasi dari BNSP atau belum. Lalu bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk uji kompetensi? Nah, yang pertama kalau untuk uji kompetensi yang perlu dipersiapkan apa? Ya persiapkan dulu dirinya, mesti sehat dulu ya. Masa pada saat uji kompetensi nanti lagi kondisi sakit, wah itu akhirnya nggak bisa menjawab pertanyaan dari para asesor. Ya harus sehat dulu, pertama harus sehat ya, tidur yang cukup, persiapkan portofolio yang kira-kira nanti pada saat uji kompetensi bakal ditanyakan gitu ya. Nah, itu yang sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan dari para Sobat Dipa, sehingga nanti bisa mempersiapkan itu. Kalau misalnya bertanya, Pak, bagaimana nih cara mempersiapkannya? Apa yang akan diujikan itu sebetulnya sudah dibuka dengan publik gitu, yaitu apa? Adanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Indonesia. Ya, yang dimana itu berasal dari Kepmenaker nomor 149 tahun 2020. Ya, nah itu bisa tuh dilihat apa saja gitu yang dipersiapkan di situ karena di situ sudah jelas. Berikutnya, bagaimana sih proses uji kompetensi yang biasa dilaksanakan atau dilakukan? Nah, ini proses uji kompetensi bagaimana dilakukan itu sebetulnya prosesnya agak cukup panjang ya. Karena pertama kali adalah pendaftar alias Sobat Dipa yang mau mendaftarkan itu adalah mendaftarkan dulu berkas permohonan. Berkas permohonannya apa? Memilih skemanya dulu. Nah, skema kompetensi apa yang mau diujikan kepada para Sobat Dipa? Apakah sebagai staf HRD alias staf SDM? Ataukah sebagai supervisor SDM? Ataukah sebagai supervisor Rexel? Rexel itu Recruitment and Selection. Ataukah sebagai supervisor hubungan industrial, atau juga bisa sebagai kabak. Mungkin ada yang mau ujinya sebagai manajer atau sebagai GM gitu ya di SDM. Nah, dari skema itu nanti akan muncul unit kompetensi apa saja yang akan diujikan. Unit kompetensi itulah yang harus dipersiapkan oleh para Sobat Dipa, baik secara portofolio dan segala macam. Nah, setelah itu, setelah berkas permohonan dimasukkan, Sobat Dipa akan diberikan yang namanya form APL 01. Di mana form APL 01 itu adalah data diri dari Sobat Dipa, gitu ya. Jadi data dirinya, namanya siapa, tanggal lahir, isinya personal data, sama apakah memang sudah memiliki pengalaman atau belum. Itu nanti semua ada di situ. Nah, nanti dari form APL 01 itu diverifikasi dulu sama LSP-nya. Setelah diverifikasi sama LSP, baru akan diberikan yang namanya form APL 02. Di mana Sobat Dipa harus bisa menilai dirinya sendiri apakah sudah kompeten atau belum. Jadi kalau APL 02 itu adalah bisa dibilang self-assessment. Jadi alias apa? Menilai diri sendiri dulu gitu ya. Apakah skema-skema yang akan diujikan saya sudah kompeten atau belum nih? Nah, kalau misalnya ternyata ada yang belum kompeten, ya berarti ujinya tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Karena Sobat Dipa ada beberapa kompetensi yang belum kompeten. Jadi dengan kata lain, di sini bisa dikatakan bahwa kompetensi itu harus 100% alias 100% or nothing atau tidak sama sekali. Alias apa? Kalau ada satu atau dua belum kompeten, ya akhirnya dianggapnya belum kompeten, gitu ya. Nah, dari APL 02 ini nanti akan diverifikasi. Oh, ternyata sudah kompeten. Kalau sudah kompeten, akhirnya masuk ke dalam calon asesi yang akan dilakukan uji kompetensi. Nah, pada saat sudah jadi calon asesi, nanti sama asesornya akan diberikan yang namanya konsultasi pra-assessment. Apa saja yang harus dipersiapkan, segala macam ya, termasuk portofolionya, apa yang harus dipersiapkan, itu nanti ada yang namanya konsultasi pra-assessment, gitu ya. Nah, baru habis itu mulailah dilakukan assessment. Nah, tujuannya assessment untuk apa? Satu adalah untuk sertifikasi sudah pastinya bahwa Sobat Dipa punya kredibilitas sebagai seorang SDM gitu ya. Yang berikutnya ada juga yang modelnya untuk rekognisi pembelajaran lampau. Jadi alias apa? Jadi yang sudah kita lakukan di tempat kerja kita, di segala macam, akhirnya biar direkognisi, biar bahwa oh memang dia memiliki kemampuan atau emang dia memang memiliki sertifikasi atau kompetensi yang sesuai dengan skema yang ada gitu ya. Bisa juga RCC. RCC itu adalah misalnya Sobat Dipa sudah memiliki sertifikasi ya. Nah, sertifikasinya sudah mati nih masa berlakunya, terus mau diperpanjang. Nah, itulah yang dinamakan dengan RCC. Nah, juga bisa untuk proses pembelajaran gitu ya. Nah, baru habis itu mulai merencanakan aktivitas proses assessmentnya mau seperti apa dengan asesornya ya. Apakah dengan portofolio ataukah nanti ada pertanyaan-pertanyaan lisan, ada pertanyaan pilihan ganda. Nah, itu nanti didiskusikan dengan asesornya. Karena asesor akan melihat
dari portofolio dan pengalamannya para Sobat Dipa. Kalau ternyata belum punya pengalaman, ya nanti pertanyaannya akan berubah, tidak portofolio, tapi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan hasil dari pembelajaran Sobat Dipa. Nah, setelah itu pelaksanaan assessment. Habis pelaksanaan assessment, cuma ada 2 hasilnya. Kompeten atau belum kompeten. Kalau ada 1 atau 2 unit kompetensi yang dinyatakan belum kompeten, berarti Sobat Dipa dianggap belum kompeten, gitu ya. Nah, kalau sudah kompeten, nanti rekomendasi kompeten dan belum kompeten akan masuk ke dalam manajer sertifikasi. Dari manajer sertifikasi akan diserahkan lagi ke BNSP. Nah, BNSP nanti akan mengeluarkan sertifikat yang ada lambang Garudanya itu, gitu ya. Nah, berikutnya adalah apa saja sih sebetulnya elemen yang dinilai dalam uji kompetensi gitu kan. Kita bertanya-tanya sebetulnya elemen apa saja sih yang dinilai gitu ya. Pertama, Sobat Dipa harus memilih dulu. Memilihnya memilih apa? Memilih yang namanya skema gitu ya. Jadi skemanya itu seperti apa? Ya, misalnya Sobat Dipa memilih skemanya 1. Ya, ini ada beberapa skema yang bisa dipilih oleh Sobat Dipa. Jadi di dalam dunia SDM alias di dalam uji kompetensi SDM itu ada sekitaran 16 skema yang bisa Sobat Dipa ambil. Yaitu yang pertama skema staf sumber daya manusia, yang kedua skema sebagai supervisor sumber daya manusia, yang ketiga skema supervisor rekrutmen dan selection atau rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, yang keempat adalah skema supervisor hubungan industrial. Lalu yang kelima ada skema kepala bagian sumber daya manusia, kalau di perusahaan biasanya asmen gitu ya. Lalu yang keenam ada kepala bagian rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Terus yang ketujuh ada kepala bagian pelatihan dan pengembangan. Terus yang kedelapan ada kepala bagian remunerasi gitu ya. Lalu yang ke-9 ada skema kepala bagian hubungan industrial. Lalu yang ke-10 ada manajer sumber daya manusia. Yang ke-11 ada manajer pengembangan organisasi. Yang ke-12 ada manajer hubungan industrial. Lalu ada yang ke-13 ada skema manajer pelatihan dan pengembangan. Yang ke-14 ada skema manajer remunerasi. Lalu yang ke-15 ada skema manajer talenta, dan yang terakhir adalah GM alias General Manager Sumber Daya Manusia. Nah, dari 16 skema tersebut, apakah Sobat Dipa mau memilih salah satu skema? Yang pertama tuh pilih dulu salah satu skema. Nanti dari skema itu ya ada tuh unit kompetensi apa saja yang harus dimiliki di skema tersebut. Nah, Sobat Dipa nanti bisa akhirnya mempelajari unit kompetensi itu. Contoh misalnya Sobat Dipa ada yang mau mengambil skema staf HRD gitu ya. Nah, unit kompetensi staf HRD yang mau dilakukan uji salah satunya adalah menyusun uraian jabatan. Nah, elemen kompetensi apa saja sih di dalam menyusun uraian jabatan? Nah, itu adalah satu, melakukan analisis jabatan. Yang kedua adalah menetapkan uraian jabatan alias formatnya. Berikutnya adalah apa saja yang nanti akan dinilai. Yang dinilai adalah portofolio dari yang diberikan oleh Sobat Dipa. Itu akan dinilai VATM alias apa? Hasilnya harus valid, harus asli Sobat Dipa yang melakukan. T adalah terkini, yang terbaru. Dan M-nya itu adalah memadai alias sudah cukup nih ya portofolio yang diberikan. Lalu yang dinilai apa saja? Yang pertama task skill, kemampuan menyelesaikan tugas. Terus task management skill, kemampuan untuk memanage tugas. Lalu job role environment skill, bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan kerja. Lalu ada yang namanya contingency management skill. Kalau ada hambatan, bagaimana caranya Sobat Dipa mengatasi hambatan tersebut. Dan yang terakhir adalah transfer skill alias apa? Sobat Dipa bisa mengerjakan pekerjaan yang sama dengan metode yang berbeda. Tadinya manual, sekarang bisa dengan digital. Nah, itu kan adalah metode yang berbeda. Itulah yang disebut transfer skill.
Nah, dampaknya apa dari mengikuti uji kompetensi ini? Yang satu sudah pasti mengikuti aturan pemerintah, yaitu apa? Kepmenaker nomor 115 tahun 2022, dan perusahaan tempat Sobat Dipa bekerja itu istilahnya dianggap sama pemerintah kredibel dalam menjalankan sumber daya manusia bagian pengelolaannya, gitu ya. Jadi langkah apa? Nih, kalau misalnya tiba-tiba Sobat Dipa ikut uji kompetensi, kok belum dinyatakan belum kompeten. Langkah yang perlu diambil apa sih kalau tidak lulus? Ya, satu lagi, mau tidak mau Sobat Dipa harus pernah mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu kalau misalnya ditanya, ada nggak sih caranya untuk apa? Untuk agar kompeten, agar dinyatakan kompeten dan bukan belum kompeten. Ada. Yaitu apa? Yaitu Sobat Dipa bisa mengikuti BIMTEK yang ada, yaitu bimbingan teknis ya. Ada pelatihan dan BIMTEK-nya. Nah, kalau di dekat Sobat Dipa ini ya, di Karawang ini, yang menyelenggarakan BIMTEK adalah Biro Psikologi Dipa. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat para Sobat Dipa.